Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Membahas tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar dalam waktu 2 jam memang tidaklah cukup. Tapi insya Allah apa yang disampaikan oleh kedua guru kita yaitu Kiai dan Habib akan memberikan something untuk perubahan negara yang kita cintai. Barangkali untuk yang segmen-segmen terakhir ini Habib ingin menambahkan sesuatu tentang materi kita amar ma'ruf nahi munkar. Silakan Habib. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, guru kita yang kita cintai, ayahanda kita yang kita muliakan, Bapak Kiai Haji Zaidun MZ mata'anallahu bih. Semoga dipanjangkan usia beliau dalam rahmat dan keberkahan dan afiat. Dan juga para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, hadirin hadirat saudara-saudariku yang kemuliakan. Di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, dan di dalam pembahasan yang kita dengar dari mulai acara tadi hingga saat ini, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita serahkan segala sesuatu itu kepada yang berhak untuk menanganinya, yang berwenang. Fulan, saya tidak sebut namanya, Fulan itu kan yang menangkap aparat juga, yang melepas aparat juga, tapi yang menangkap kemudian aparat juga. Jadi tidak 100% aparat kita bisa salahkan. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Perlu dibenahi untuk semakin benar dan semakin benar. Yang kedua adalah teguran atau kritikan. Sungguh hal itu telah terjadi di masa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Butuh bayan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan, namun kita perlu berpikir lagi bahwa tugasnya Bapak Presiden itu bukan semua tugas. Ya. Bapak Presiden ini tugasnya jangan sampai gempa Bapak Presiden, koruptor Bapak Presiden, maling ayam Bapak Presiden dilapori, telur hilang Bapak Presiden juga dilapori. Kira-kira ini wewenangnya di mana? Wewenangnya aparat, wewenangnya hakim, wewenangnya polisi. Masing-masing harus berjalan dengan tugasnya masing-masing. Jangan dibebankan kesemuanya kepada Bapak Presiden. Satu hal buruk saja lalu dikatakan negara gagal. Masya Allah. Berapa banyak kebaikan yang diperbuat oleh pemimpin kita, berapa banyak kesalahannya, coba ditimbang. Mau ganti pemimpin lagi, berantakan lagi negara ini. Oleh sebab itu kita punya 2 timbangan. Yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita taat kepada Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Itu saya pegang. Tapi ada hadis riwayat Sahihul Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah naik seorang pemimpin dari muslim lalu ia berbuat kebaikan, membawa manfaat kepada suatu kaum namun membawa mudarat juga pada sebagian lainnya, maka ambil manfaatnya dan maafkan mudaratnya. Ini hadis riwayat Sahih Bukhari di saat Rasul di akhir wafatnya, dan inilah khutbah terakhir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu pihak kita harus tegas untuk lebih taat pada Allah dan Rasul dari seluruh makhluk, tapi di pihak lainnya kita harus bijaksana pada pemimpin, karena Rasul juga memerintahkan kita untuk menghormati pemimpin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku yang muliakan. Lalu apa yang harus kita berbuat sekarang? Generasi muda. Pembenahan generasi muda inilah yang akan menggantikan para pemimpin, para pejabat, para pengusaha 10-15 tahun yang ke depan. Insya Allah setelah ini kita berdoa bersama untuk apa? Untuk terbenahinya generasi pemuda kita dari generasi narkotika, miras, perjudian dan sebagainya, menjadi generasi muda yang luhur, siap memimpin keluhuran di masa mendatang kelak. Amin. Dan semoga para pejabat kita diberi bimbingan
dengan keluhuran. Amin. Dan semoga mereka yang berbuat kejahatan diberi daya untuk bertaubat. Amin. Dan ribuan orang-orang yang masih terlibat koruptor yang belum terbongkar segera diberi keinginan untuk bertaubat dan mengundur dari perbuatan mungkarnya. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kesimpulan dilanjut oleh guru kita Bapak Kiai Haji Zunan Zaid. Tafadhal masykura. Baik, terima kasih Habib. Dan pemirsa, ada yang perlu kita cermati apa yang telah disampaikan Habib tadi, bahwa ketika menghadapi masalah besar, serahkan kepada ahlinya. Tapi pada saat ahli melakukan kesalahan, maka berikan kritik yang tentu saja bukan untuk menjatuhkan atau menghancurkan, tapi justru akan membuat apa yang mereka laksanakan menjadi lebih baik. Sebelum kita akan sampai pada kesimpulan kita kali ini dalam tema Amar Ma'ruf Nahi Munkar, kita akan ikuti dulu beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.